Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat belajar dengan gembira ya, walaupun kita masih di rumah saja. Mari kita belajar bersama-sama. Setiap orang memiliki pakaian. Ada kemeja, kaos, dan blus. Ada celana panjang, celana pendek, dan rok. Mereka mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh. Pakaian terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Tahukah kamu bahan apa sajakah itu? Bagaimana bahan itu diolah menjadi pakaian? Pakaian apa saja yang dihasilkan? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, sebelumnya pada subtema ini kita akan mempelajari tentang ide pokok pada bacaan. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Sebuah ide pokok terletak pada kalimat utama. Jadi ide pokok ini bisa kalian temukan pada kalimat utama pada tiap-tiap paragraf. Apakah kalimat utama itu? Kalimat utama merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah ide pokok. Kalimat utama dapat dilihat pada kalimat pertama dari setiap paragraf. Nah, ada juga yang namanya kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Dalam sebuah paragraf terdapat satu ide pokok, ya, jadi hanya satu ide pokok, serta beberapa kalimat penjelas yang menjelaskan tentang kalimat utama. Jadi kesimpulannya, dalam satu paragraf kita dapat menemukan satu ide pokok, satu kalimat utama, dan beberapa kalimat penjelas. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama mencari ide pokok sebuah paragraf, menentukan kalimat utamanya, dan mencari atau menemukan kalimat penjelasnya. Sudah siap kan kalian? Tonton videonya sampai selesai ya, karena akan menambah dan memperkaya wawasan pengetahuan kalian. Nah, kali ini kita akan memahami bacaan yang berjudul bahan dasar pakaian. Pada paragraf yang pertama, keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Dari paragraf tersebut, kita akan mencari ide pokoknya. Nah, ide pokok ini ada pada kalimat utamanya. Ya, keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Lalu pada paragraf kedua, mari kita perhatikan ya, kalian harus benar-benar memperhatikan dan konsentrasi. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Dari paragraf ini, kita bisa menentukan ide pokoknya adalah pakaian terbuat dari kapas dan bulu domba. Itu adalah ide pokoknya.
Mari kita lanjutkan sampai nanti pada paragraf yang kelima ya. Jadi tetap semangat. Pada paragraf ketiga, Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasa digunakan saat acara khusus. Nah, ide pokoknya adalah kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Itu ide pokok pada paragraf ketiga. Lalu kita menuju ke paragraf yang keempat. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan. Nah, ide pokoknya adalah pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Kita ke paragraf yang kelima. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasa digunakan saat acara khusus. Nah, ide pokoknya adalah kain tenun terbuat dari serat sutra. Selanjutnya pada paragraf ke-6 ya. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan. Kita lanjut ke paragraf yang ke-7. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimiliki. Nah, kalian sudah tahu ide pokok dalam tiap-tiap paragraf. Mari kita lanjutkan. Nah, kita ingat kembali ya, bahan dasar pakaian tadi pada paragraf 1. Ya, keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Pada paragraf 2, bahan dasar pakaian terbuat dari kapas dan bulu domba. Paragraf ketiga, kain tenun terbuat dari serat sutra. Pada paragraf keempat, pakaian zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Dan pada paragraf kelima, pakaian terbuat dari sutra. Itulah ide pokok pada masing-masing paragraf dari bahan dasar pakaian. Jadi, kalian bisa menentukan ide pokok berdasarkan apa yang ada pada kalimat utamanya. Jenis-jenis paragraf. Nah, ada 2 jenis paragraf yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Nah, pada paragraf ini ide pokok ada di awal paragraf. Jadi ada pada awal paragraf kalimat utamanya. Jika ide pokok di akhir paragraf, maka jenis paragrafnya disebut paragraf induktif. Kesimpulannya, ide pokok dalam suatu paragraf dapat terletak di awal dan di akhir paragraf. Ide pokok yang terletak di awal paragraf disebut paragraf deduktif, sedangkan ide pokok yang letaknya di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Nah, mari kita perhatikan contoh paragraf deduktif. Berarti ide pokoknya ada di awal paragraf. Nah, kalian pahami itu? Dari paragraf tersebut, ide pokoknya kita bisa menuliskan penyebab masalah banjir di ibu kota. Ya, atau banjir disebabkan oleh banyak faktor juga bisa. Karena ide pokok bisa kita tuliskan dari kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya karena deduktif maka ada di awal paragraf. Banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Nah, dari sini kalian bisa menemukan ide pokok itu kalimatnya bisa kita sendiri yang membuat.
Tetapi kalimat utama kita harus menuliskan sama persis seperti kalimat yang ada pada paragraf tersebut. Masih pada paragraf deduktif, kita akan mencoba mencari kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelasnya ini terletak setelah kalimat utama. Kalau tadi kalimat utamanya ini sampai titik, maka kalimat penjelasnya adalah ini, mulai ini ya. Pertama, sungai atau saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik. Itu satu kalimat penjelas. Yang kedua, pendangkalan sungai dan sulitnya proses normalisasi sungai. Ya, ini dua kalimat penjelas yang kedua. Kalimat penjelas yang ketiga, ini setelah titik ya. Jadi kalimat penjelas adalah kalimat setelah kalimat utama. Nah, jadi ada berapa kalimat penjelas pada paragraf deduktif ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pada paragraf ini ada 1 kalimat utama dan 5 kalimat penjelas. Sedangkan paragraf induktif, seperti tadi, paragraf induktif, ide pokok atau kalimat utamanya ada pada akhir paragraf. Contohnya adalah ini. Nah, kalimat ide pokoknya yaitu Zainal merupakan anak yang pandai. Nah, ini ya. Ada di akhir. Kalimat utama kita tuliskan sama persis seperti kalimat yang ada pada paragraf. Bisa dikatakan Zainal adalah anak yang pandai di kelasnya. Ya, bisa ya membedakan ide pokok dan kalimat utama. Nah, lalu masih dari paragraf ini, kita akan menemukan kalimat penjelas. Berarti kalimat penjelas mulai dari depan ini. Setelah hasil tes ulangan semester dibagikan, nilai mata pelajaran Zainal sangat beragam. Nah, ini satu kalimat penjelas. Kalimat penjelas kedua, matematika mendapat nilai 89, bahasa Indonesia 95, PKN 95, bahasa Inggris 94, PAI 89, PJOK 87. Ini kalimat penjelas yang kedua. Kalimat penjelas yang ketiga, tidak ada satu mata pelajaran pun yang harus diulang Zainal. Jadi ada 1, 2, 3. Ada 3 kalimat penjelas. Jadi kesimpulannya pada paragraf induktif ini ada 1 kalimat utama dan 3 kalimat penjelas. Selanjutnya kita akan belajar mengolah bahan dasar pakaian. Silahkan kalian membaca dengan tenang dan difahami serta konsentrasi, sehingga kalian bisa mengetahui isi dari bacaan tersebut. Selamat membaca. Nah, setelah kalian membaca, kalian bisa menemukan bahan dasar dari pakaian ya. Pakaian bisa diolah dengan tangan dan diolah dengan mesin. Dan ada proses memintal serta menenun. Seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya kita akan menemukan informasi sesuai teks bacaan. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan. Kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern.
Nah, itu ada gambarnya ya saat dengan tangan, dengan mesin jahit yang pakai kaki, dan mesin jahit menggunakan mesin modern. Informasi di dalam teks bacaan tersebut adalah cara mengolah pakaian zaman dahulu dan sekarang yang semakin maju dan modern. Jadi itulah informasi yang ada di dalam teks bacaan yang harus kalian cari ya. Kalian harus menemukannya. Nah, mari kita perhatikan proses pembuatan pakaian. Proses pembuatan pakaian dimulai dari bahan dasarnya, misalnya kapas. Setelah itu kapas dipintal atau ada pemintal kapas. Kapas dipintal untuk menjadi benang. Lalu benang ditenun, ya. Setelah benang ditenun akan menjadi kain. Kain kita bawa kepada penjahit untuk membuat pola baju dan dijahit lalu menjadi baju yang kita kenakan. Begitulah proses pembuatan pakaian. Nah, silahkan kalian membaca jenis-jenis pakaian, karena ada banyak sekali jenis pakaian yang kalian pakai setiap hari, ya kan? Nah, selamat membaca dengan tertib. Nah, dari bacaan tersebut kita tahu bahwa jenis-jenis pakaian ada pakaian sehari-hari, ya kan, yang kalian biasa pakai. Kalau di rumah seperti ini ya, ada seragam atau seragam sekolah yang kalian pakai saat pergi ke sekolah. Ada pakaian olahraga yang kalian pakai saat berolahraga, dan ada pakaian tertentu yang kalian gunakan saat-saat acara tertentu, misalnya acara pesta atau kondangan dan lain-lain. Jadi jenis-jenis pakaian juga beragam. Nah, bagaimana bahan dasar pakaian bisa sampai ke pasar sehingga kita bisa membelinya atau mendapatkannya di pasar? Nah, mari kita simak bersama ya. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun. Ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra. Bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Pemintal memintal bahan dasar di pabrik pemintalan. Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Benang yang telah dipintal dibawa ke pabrik kain. Penenun menenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan mesin modern. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit. Penjahit menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Nah, dalam proses pembuatan pakaian, yang pertama ada petani kapas. Apa yang ia kerjakan?
menanam kapas. Di mana? Di kebun mereka. Apa yang dihasilkan? Kapas. Nah, selanjutnya ada peternak. Beternak domba. Di peternakan atau di pekarangan rumah juga bisa. Nah, menghasilkan bulu domba atau wool. Ada peternak juga, tetapi membudidayakan atau beternak ulat sutra. Di peternakan atau di pekarangan rumahnya menghasilkan serat sutra. Ada pemintal, pemintalan benang yang ia kerjakan di mana? Di pabrik modern. Apa yang dihasilkan? Benang. Ada penenun, menenun kain. Di mana? Di pabrik modern. Apa yang dihasilkan? Kain. Begitulah proses pembuatan pakaian yang akhirnya bisa kita temukan pakaian tersebut di pasar untuk kita beli. Terima kasih kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga bermanfaat. Jangan malas membaca dan selalu disiplin dan mandiri dalam belajar. Dengan belajar dan membaca rutin setiap hari, kalian akan bertambah pengetahuan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bersama Bu Nina, aku pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.